Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai harapan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu harapkan semoga jaringannya bagus ya. Ibu harap anak-anak untuk menyesuaikan jaringan di rumah kalian masing-masing. Ibu harapkan semua berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu senang mendengar kabar kalian semuanya baik. Tapi ada beberapa nih yang terkendala jaringan, jadi kita agak terlambat sedikit. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita membuka pembelajaran kita dengan berdoa supaya apa yang kita rencanakan, yang kita harapkan hari ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sesudah berdoa, silakan masing-masing siswa mengisi presensi. Ibu mau cek kehadiran kalian hari ini. Apakah ada yang sakit atau ada yang berhalangan hari ini. Silakan isi absensinya di chat WA group. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengisi absensi hari ini. Ternyata ada beberapa siswa yang tidak hadir, mungkin terkendala jaringan, dan ada 3 orang siswa yang hari ini katanya sakit. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Di sini Anda menganalisis struktur teks yang dibaca atau didengar dengan cermat, berpikir kritis, percaya diri, teliti, dan tanggung jawab. Itu materi pembelajaran kita hari ini. Lalu tujuan dari pembelajaran kita, nanti Ibu di sini berharap supaya kalian mampu masing-masing itu mampu menganalisis struktur teks yang dibaca atau yang didengarkan dengan cermat, lalu berpikir kritis, percaya diri, teliti, dan tanggung jawab. Ibu harap semuanya bisa mengerjakan tugas sebentar dan juga bisa memahami materi yang disampaikan hari ini. Anak-anak, pada pertemuan kemarin, sebelumnya itu Ibu sudah menyampaikan, Anda juga sudah belajar tentang unsur pembangun yang ada pada cerpen, yaitu ada 2, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ibu mau tanya kembali, apakah masih ada yang ingat unsur intrinsik yang ada pada cerpen? Silakan dijawab melalui chat group. Anak-anak, selain unsur intrinsik pada cerpen, ada juga unsur ekstrinsiknya. Silakan dijawab apa saja unsur ekstrinsik yang ada pada cerpen. Baik, anak-anak, jawaban yang sangat bagus. Di sini dijawab oleh Rani. Ada tema, ada tokoh atau penokohan, latar atau setting, terus ada alur atau plot, ada sudut pandang, ada amanat, dan gaya bahasa. Dan juga dijawab oleh Wiwit Homba dan Mercy Mete.
sama Roslinda Jendok ya. Oke. Jawaban yang sangat bagus. Berarti adik-adik semua masih mengingat pembelajaran kita yang kemarin. Nah, untuk pembelajaran hari ini juga masih tentang teks cerpen, masih berhubungan. Tapi Anda belajar tentang bagaimana cara menganalisis struktur teks cerpen. Baik adik-adik, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu nanti akan mengirimkan link video YouTube. Terus pada link tersebut itu ada materi pembelajaran tentang menganalisis teks cerpen. Silahkan adik-adik menyimak tayangan video yang berisi materi tentang analisis struktur cerita pendek yang Ibu kirimkan linknya sekarang. Silakan diamati dulu, lalu Anda menyimak video tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit saja dari sekarang. Silahkan. Anak-anak, sesudah menyimak video pada materi itu, Ibu ada mengirimkan satu PowerPoint. Di dalam PowerPoint itu berisi teks cerpen. Ibu udah kirimkan, silakan diamati dulu teks cerpennya, dibaca baik-baik. Dan juga di situ ada contohnya. Anak-anak, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung melalui chat WA Group. Ibu tunggu pertanyaan kalian. Silakan bertanya. Anak-anak sekalian, sambil menunggu pertanyaan dari kalian, ini ada beberapa yang sudah chat ke Ibu bertanya. Ibu akan menjelaskan secara singkat materi kita yang tadi Ibu kirimkan itu. Kalau hanya lewat baca saja mungkin kalian kurang paham. Nanti Ibu menjelaskan materinya dan juga langsung pada contoh supaya kalian lebih paham. Nanti pada mengerjakan tugas itu kalian tidak merasa kesulitan. Baik anak-anak, struktur teks cerpen ya. Materi kita hari ini tentang struktur teks cerpen, analisis struktur teks cerpen. Nah, sebelum masuk pada materi, anak-anak harus tahu dulu apa itu struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen di sini berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi di dalam cerpen. Jadi pada cerpen juga itu ada strukturnya. Nah, di sini yang dimaksud itu adalah tahapan atau bagian-bagian yang ada di dalam teks cerpen atau urutan yang sesuai dengan teks cerpen atau narasi. Struktur teks cerpen ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sekali itu ada orientasi. Orientasi di sini pengenalan tokoh dan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik tempat terjadinya peristiwa dalam cerita maupun pengenalan suasana dalam cerita. Nah, anak-anak, pada bagian orientasi itu bagian yang pertama sekali di sini ada pengenalan tokoh
tokoh atau pelaku yang ada di dalam cerita. Dan juga di sini ada pengenalan latar ya, yang kita ketahui kemarin itu yang Anda belajar pada materi unsur intrinsik cerpen. Latar itu ada 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, di sini diceritakan juga pada bagian awal teks atau pada bagian pendahuluan sebuah cerita. Dan juga di sini ada pengenalan suasana dalam cerita. Baik, Ibu langsung bacakan saja contohnya. Contoh cerpen di sini yang Ibu pakai adalah judulnya Cemara. Pada teks cerpen yang Ibu sudah kirimkan melalui PPT itu, Ibu langsung bagi dalam 4 bagian sesuai dengan struktur yang ada. Ibu bacakan saja yang termasuk pada bagian orientasi. Ibu bacakan saja. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik. Walaupun ia terkadang suka marah, aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Anak-anak, itu kutipan dari cerpen Cemara tadi. Yang Ibu bacakan barusan itu adalah bagian dari orientasi atau pengenalan tokoh. Di sini tokoh yang diperkenalkan itu adalah Ara, atau tadi yang di sini dinamakan Cemara. Ara di sini memperkenalkan keluarganya. Dia mengatakan bahwa di sini yang memberikan nama Cemara itu adalah bapak. Lalu dia di sini mempunyai seorang ibu yang sangat baik dan juga kakak yang cantik dan baik, walaupun kakaknya itu suka marah. Nah, pada contoh ini di sini sudah termasuk bagian orientasi karena sudah memperkenalkan tokoh. Karena kita tahu orientasi itu adalah pengenalan tokoh. Baik adik-adik, struktur yang kedua itu adalah bagian komplikasi. Pada bagian komplikasi di sini bagian yang memuat masalah atau konflik dalam cerita. Masalah itu mulai timbul karena adanya sebab dan akibat dan juga sesuai dengan rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada klimaks atau puncak. Jadi komplikasi itu di situ isinya tentang masalah atau konflik yang ada di dalam cerita atau di dalam cerpen, dan juga di situ ada sebabnya dan juga jelas pasti ada akibatnya. Nah, Ibu langsung bacakan contoh sambungan dari cerpen Cemara tadi yang termasuk pada bagian komplikasi di sini. Contohnya, namun kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbut olehnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa, di rumah peninggalan kakek. Rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor. Letaknya di tengah sawah, hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek ini. Nah, anak-anak, pada bagian komplikasi seperti yang kita ketahui, pada bagian komplikasi ini adalah bagian dari konflik atau masalah yang timbul dalam cerita, dan jelas pasti ada sebab dan ada akibatnya. Nah, di sini masalah yang terjadi, bapak dari Cemara ini dikhianati oleh teman kerjanya ya, atau rekan kerjanya. Di sini lalu harta pribadi keluarga mereka itu direbut oleh rekan kerjanya. Di sini penyebabnya dikhianati, lalu akibatnya di sini mereka harus meninggalkan rumah dan aset mereka, lalu mereka pindah ke desa. Di desa itu mereka tinggal di rumah kakek, dan juga di sana rumahnya kecil, lalu kalau hujan juga bocor, dan letak rumah itu ada di tengah sawah. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek tersebut.
adik-adik, di sini masalah sudah terjadi pada bagian komplikasi. Lanjut, pada bagian yang ketiga. Pada bagian ketiga ini ada resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah, yaitu di sini termasuk pada struktur yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Nah, kita ketahui tadi pada komplikasi itu ada masalah. Nah, yang jelas kalau ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin kita berada dalam masalah itu terus. Nah, pada masalah ini masuk pada bagian struktur yang disebut dengan resolusi atau penyelesaian masalah, dan juga bisa dikatakan pemecahan masalah. Baik, Ibu bacakan contohnya. Bukan seorang bapak namanya kalau putus asa di tengah kondisi ini. Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang. Anak-anak, di sini Ibu sudah membacakan contohnya. Penyelesaian masalah pada bagian resolusi di sini. Bapak dari Cemara tadi di sini dia tidak putus asa, yang walaupun tadi mereka hartanya sudah diambil oleh rekan kerjanya, tapi di sini dia tetap semangat untuk bekerja lagi. Bapak di sini memulai usahanya, lalu setiap hari dia itu harus berangkat pagi dan pulang larut malam. Nah, hasil dari usahanya tersebut di sini tidak sia-sia ya. Jadi Bapak bisa mengembalikan kehidupan mereka seperti dulu lagi, dan juga mereka bisa kembali dan tinggal di kota. Nah, itu pemecahan masalah yang ada pada bagian resolusi dari cerpen yang berjudul Cemara. Baik adik-adik, kita lanjut pada bagian struktur yang keempat. Struktur yang keempat itu adalah koda atau ending. Koda atau ending ini merupakan bagian akhir cerita atau karangan. Pada bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih atau senang, dan juga biasanya pada bagian akhir itu ada yang disebut dengan biasanya penulis itu memberikan pesan moral yang ingin disampaikan kepada kita sebagai pembaca. Ibu bacakan contohnya. Berkat kegigihan dan ketekunan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami, direbut oleh orang jahat dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Nah, anak-anak, di sini mereka sudah kembali kepada apa yang mereka punya itu diambil kembali, dan juga mereka sudah memiliki kehidupan yang layak. Kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga mereka yang pernah direbut oleh orang jahat dan juga kembali kepada mereka. Yang jelas di sini endingnya itu sangat bahagia ya, mereka sangat senang. Nah, di sini pesan yang ingin disampaikan supaya kita kalau kita punya masalah kita jangan menyerah, kita tetap berusaha bekerja kembali. Kalaupun ada cobaan, banyak cobaan, kita jangan cepat menyerah, langsung bilang biarkan saja saya malas atau apa begitu, tapi kita harus berusaha mencoba berusaha kembali supaya apa yang kita harapkan itu bisa kembali dan bisa ada kepada kita. Seperti itu adik-adik. Sambil itu Ibu akan bacakan dulu pertanyaan yang Anda sudah kirimkan, dan Ibu akan menjelaskan ulang apa yang Anda tanyakan di sini.
Oke, ini di WA Group ada pertanyaan dari Roslinda Doda. Apa yang dimaksud dengan struktur cerpen? Oke, baik. Di sini Ibu jelaskan, struktur teks cerpen itu adalah tahapan atau urutan peristiwa yang mengisi teks atau yang ada di dalam teks cerita atau narasi. Itu begitu Roslinda. Di sini pertanyaan yang kedua dari Rani Woli. Pertanyaan yang kedua di sini, Rani menanyakan, dia di sini meminta penjelasan ulang tentang komplikasi. Baik, pada komplikasi tadi seperti Ibu sudah jelaskan, komplikasi itu isinya tentang masalah atau di sini menjadi puncak atau klimaks, bagian yang memuat masalah konflik dalam cerita. Dan juga di sini namanya masalah pasti ada sebab dan ada akibatnya seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Pertanyaan berikut dari Wiwit Homba. Apa yang dimaksud dengan resolusi? Oke, baik. Seperti Ibu sudah jelaskan tadi pada materi itu, resolusi itu adalah bagian pemecahan masalah atau jalan keluar. Seperti kalian, kalau dalam hidup itu ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Nah, di sini pada cerpen itu begitu, ada jalan keluar, tetapi di sini pada jalan keluar atau pemecahan masalah ini masuk pada bagian struktur yang disebut dengan resolusi. Seperti itu, Wiwit Homba, Rani Woli dan Roslinda jawaban dari Ibu. Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan. Baik anak-anak, untuk melatih kemampuan kalian, Ibu sudah mengirimkan ada teks cerpen yang berjudul Mahaguru di situ. Silahkan Anda membaca dengan baik, dengan cermat dan teliti. Sesudah itu Anda menganalisis struktur teksnya. Nah, caranya yang pertama, nanti Anda berkelompok dulu karena kalian juga punya kelompok sendiri. Anda diskusi dulu dalam kelompok, masing-masing dalam kelompok. Anda di sini menemukan dulu struktur teks yang ada pada cerpen. Sesudah itu nanti yang kedua, sesudah mengerjakan dalam kelompok, masing-masing menyimpulkan secara individu. Anda menyimpulkan secara individu, terus menentukan strukturnya mulai dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Di sini struktur teks cerpennya. Nah, anak-anak, sesudah itu Ibu akan mengirimkan juga lembar kerja peserta didik atau yang biasa disebut dengan LKPD. Nanti hasil dari apa yang kalian kerjakan itu dituangkan atau ditulis melalui LKPD. Anda langsung kerjakan saja, nanti Ibu menunggu kalian untuk mengirimkan hasil dari pekerjaan kalian. Jadi baik anak-anak, Ibu ulangi. Nanti Ibu akan mengirimkan teks cerpen yang berjudul Mahaguru. Terus sesudah itu Anda membaca dengan teliti, dengan cermat, dengan baik. Anda pahami baik-baik dulu. Sesudah itu Anda secara kelompok menemukan dulu strukturnya ya. Jadi Anda berkelompok dulu menemukan strukturnya, Anda diskusi. Sesudah itu, sesudah diskusi masing-masing menyimpulkan apa yang menjadi struktur pada teks cerpen. Anda menyimpulkan lalu menuangkan hasil analisis struktur teks cerpen pendek pada LKPD yang sudah saya kirimkan lewat WA Group ini. Ibu harapkan kalian bisa mengerjakannya dengan baik, karena tadi Ibu lihat kalian sudah memahami, sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan, karena tadi sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ibu harapkan kalian mendapatkan nilai yang baik. Silakan dikerjakan dengan baik. Ibu percaya kalian bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Oke, Ibu tunggu waktu mengerjakan itu 20 menit dari sekarang. Ibu tunggu nanti hasilnya langsung dikirimkan melalui WA Group.
Silahkan. Baik adik-adik, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan tugas melalui LKPD. Ibu sudah baca satu-satu mulai dari Roslinda Doda. Ini pekerjaannya sudah bagus, seperti sudah paham. Lalu yang kedua Rani Woli sudah bagus juga. Berikutnya Olivia Kondo sudah bagus. Terus ada Rani Woli sudah bagus juga. Wiwit Homba sudah bagus juga. Dan juga di sini ada Cornelia Ngara. Ibu sudah baca satu persatu pekerjaan kalian. Dan sini LKPD-nya, hasil dari pekerjaan kalian yang kalian tulis di LKPD sudah bagus, tandanya kalian sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, silakan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ibu tunggu, silakan dikirim melalui WA group. Apa yang kalian paham tentang struktur teks atau bagian-bagian dari struktur teks? Silakan Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian juga sudah mengirimkan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Jadi benar sudah di sini struktur teks pada cerpen itu dibagi menjadi 4. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Terima kasih karena kalian sudah boleh mengerti, boleh memahami pembelajaran kita hari ini, dan semua jawaban kalian sangat bagus. Terima kasih sudah ikut serta. Anak-anak, pertemuan berikut kita akan belajar lagi tentang aspek kebahasaan pada teks cerpen. Kalau hari ini, kalau pertemuan kemarin tentang unsur pembangun cerpen, hari ini tentang analisis cerpen, pertemuan berikut tentang aspek kebahasaan. Terima kasih banyak. Ibu harap supaya nanti di rumah kalian belajar dengan baik, belajar dari internet. Jangan menunggu guru suruh belajar baru Anda baca apa yang disuruh baca begitu. Jadi diharapkan supaya Anda bisa belajar mandiri melalui internet, melalui YouTube, dan juga melalui berbagai sumber. Oke, hari ini Ibu akhiri pembelajarannya. Ibu ucapkan terima kasih banyak yang walaupun kita pada saat ini lumayan terkendala jaringan, jadi pembelajarannya agak lama. Ibu harapkan supaya pada pertemuan berikut betul-betul disiapkan supaya lebih baik lagi pembelajaran kita dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak nanti di rumah selalu jaga kesehatan supaya tetap sehat dan bisa belajar dengan baik dan benar. Jangan lupa selalu pakai masker dan juga jaga jarak. Oke, baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita mengakhirinya dengan berdoa. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga nanti kalau kita ketemu kita masih dalam keadaan sehat semua dan tetap kuat. Oke, selalu jaga kesehatan. Terima kasih banyak dan selamat siang untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas di rumah dan jangan lupa untuk selalu belajar. Oke, baik, terima kasih.